teman-teman, kembali lagi bersama saya Jessie dan Gracia Wijaya yang bisa dipanggil Jessie. Nah, di video kali ini saya akan lanjutan dari video kemarin nih teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar akuntansi, kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi yaitu tentang teori jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun yang belum sesuai atau belum dicatat, menyangkut pendapatan dan beban agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tujuan jurnal penyesuaian itu apa sih? Buat apa sih kita buat jurnal penyesuaian ini? Nah, tujuan jurnal penyesuaian itu yang pertama, menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, mengalokasikan pendapatan dan beban ke periode yang tepat atau matching konsep. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang akurat dan wajar. Yang keempat, memisahkan transaksi masa lalu dan masa depan. Dan yang terakhir adalah memenuhi prinsip akrual basis dalam akuntansi. Nah, selanjutnya, akun-akun apa aja sih yang perlu kita sesuaikan atau yang memerlukan jurnal penyesuaian ini? Jadi teman-teman, nggak semua akun perlu disesuaikan atau perlu dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, jadi beberapa akun yang memerlukan jurnal penyesuaian adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense, pendapatan diterima di muka atau unearned revenues, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues, penyusutan aset tetap atau depreciation, persediaan dan penyesuaian fisik atau inventory adjustment. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi ekonomi perusahaan dalam suatu periode. Tujuan laporan keuangan itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Kedua, menilai kinerja dan kondisi finansial perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban manajemen. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar perencanaan dan evaluasi bisnis. Nah, lalu selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan itu ada apa aja sih? Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi itu laporan yang merangkum pendapatan, biaya, dan beban perusahaan selama periode waktu tertentu untuk menentukan apakah perusahaan itu laba bersih atau rugi bersih. Jadi intinya laporan laba rugi ini kita buat untuk mengetahui bahwa suatu perusahaan itu pada akhirnya tuh untung atau rugi sih sebenarnya. Nah, jadi caranya adalah di sini ada pendapatan, ada beban, dan ada laba bersih. Jadi rumusnya itu apa sih? Rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban, yaitu laba bersihnya. Jadi kita bisa tahu kalau plus berarti untung, kalau minus berarti perusahaan tersebut rugi. Nah, selanjutnya adalah laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini adalah laporan yang merangkum perubahan saldo laba yang diakumulasikan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Nah, ini contohnya. Modal awalnya ini 80 juta kan laba kotor. Lalu laba bersihnya 47 juta kita dapat dari laporan laba rugi. Lalu privenya ada 10 juta. Nah, modal awal ditambah laba bersih itu dikurangi prive, jadilah modal akhir atau laba ditahan. Nah, ini sebesar 117 juta. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Jadi intinya di laporan posisi keuangan ini jumlah aset bersih dan aset kotor, aset lancar dan aset tidak lancar, sorry. Nah, lalu harus sama dengan jumlah
penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas. Jadi penjumlahan liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan jumlah aset totalnya. Aset bersih lah anggapannya ya. Nah, selanjutnya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode yang dibagi menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan ini menunjukkan sumber kas, penggunaan kas, serta membantu menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Nah, teman-teman, untuk teorinya mungkin aku pikir cukup ya di segitu dulu daripada kebanyakan teori nanti pusing kan. Nah, kita lanjut aja ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Jadi di sini saya ada jurnal umum yang kemarin dan di sini ada soal-soal lanjutan dari yang kemarin. Nah, kita scroll dulu, kita cari tanggal 31 Januari. Nah, jadi pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa itu sebesar 500.000. Ini eh, buktinya, bukti transaksinya. Di sini pada hari ini tinggal lap industrinya tersisa 4 unit, pena dan tinta printer 1 unit, kertas dalam rim sisa 1 rim. Nah, lap industri ini harganya per bijinya 100.000. Lalu pena dan tinta printer per bijinya 90.000, kertas per bijinya 110 kalau nggak salah. Pokoknya kalau ini di total, ini tuh jadinya 500.000 ya teman-teman. Nah ini. Nah jadi sekarang kita buat jurnal penyesuaiannya. Sebentar, agak loading. Nah di sini kita hapus dulu sumnya yang kemarin kita udah buat. Lalu kita drag ini. Nah kita copy cells seperti ini. Lalu kita buat border dulu biar lebih rapi. Jadi kita select sampai mana ya? Sini ya. Sampai sini. Kita pilih border, terus kita pilih all border. Nah, di sini sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah seperti yang kemarin. Di sini itu harusnya belum ada data validation-nya ya teman-teman. Jadi caranya kalian kasih data validation itu select aja dari sini ke sini. Lalu pilih yang di data, bentar, di data. Lalu kalian pergi ke data validation. Nanti ini kalian pencet yes. Nah nanti oke oke aja ini. Nah nanti dia akan otomatis ada ininya drop down-nya. Nah lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang data, lalu data validation. Kita oke. Nah, dia ngambil dari ini ya, dari coanya. Nah, ini udah ada datanya. Nah, lalu selanjutnya akunnya juga kita kan kemarin sudah ada rumusnya di sini. Nah, kita tinggal drag aja untuk memudahkan. Jadi ini kita drag sampai bawah. Nah, akan keluar hasil angka 0. Kenapa? Karena di sini kita belum memilih akun apa-apa di akun debit dan akun kreditnya. Maka sangat wajar kalau misal di akunnya hasilnya 0. Nah, langsung aja kita mulai ke pengerjaan soalnya. Jadi tadi kan pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Nah, jadi akunnya yang di debit adalah beban perlengkapan. Kita cari beban perlengkapan. Yang di kredit adalah perlengkapan. Mana perlengkapan? Hmm,
Oh, nggak ada ya? Sebentar ya, teman-teman. Eh, oh, ini. Nggak kelihatan. Nah, sudah. Lalu kita masukkan nominalnya. Nah, karena pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa itu sebesar 500.000. Nah, sedangkan yang kita perlu catat adalah yang sudah terpakai. Berarti kita harus tahu nih, awalnya perlengkapan ini ada berapa. Nah, kita lihat di jurnal umumnya yang pertama, ini perlengkapan. Di sini perlengkapan itu ada 2 juta kan, ini seperti yang kalian bisa lihat. Nah, kalau awalnya ada 2 juta, lalu terakhirnya sisanya 500.000, berarti yang sudah terpakai adalah sebesar 1.500.000. Nah, jadi itu yang kita catat di sini. Nah, lalu kita nih. Nah, lalu untuk keterangannya adalah karena ini perlengkapan yang udah terpakai, jadi kita menuliskan keterangan perlengkapan yang sudah terpakai. Lalu di bawahnya. Nah, maaf teman-teman. Lalu di bawahnya kita tulis perlengkapan yang terpakai. Karena dia sudah dipakai kan anggapannya. Nah, di sini kan muncul ya akunnya 631 dan 126. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke soal jurnal penyesuaian yang kedua. Di sini 1, 2. Nah, soalnya adalah sewa kantor telah terpakai selama 1 bulan dari total 2 bulan. Di sini ada buktinya, ini bukti transaksi yang kemarin. Sebentar, agak nge-lag. Nah, karena dia adalah sewa kantor yang telah terpakai selama 1 bulan dari total 2 bulan, berarti merupakan sewa yang kita sudah bayar di muka, ya kan? Nah, jadi kita masukin yang di debit itu adalah beban sewa. Kenapa? Karena eh, kita mempunyai hak untuk memakai, masih ada sisanya gitu loh. Jadi yang di sini kita masukin beban sewa, lalu di kreditnya kita masukin sewa dibayar di muka. Nah, di sini kan dia bilang sewa kantor telah terpakai selama 1 bulan dari total 2 bulan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sewa 2 bulan itu harganya 4 juta. Berarti kalau dia sudah terpakai 1 bulan, berarti yang sudah terpakai adalah sebesar 2 juta. Nah, 4 juta dibagi 2. Nah, ini kita bisa tulis 2 juta. Lalu selanjutnya untuk keterangannya kita bisa menulis ini kantor 1 bulan, karena kita kan udah sewa 1 bulan, jadi itu masuknya di beban. Nah, lalu yang bawahnya kita tulis sewa kantor dibayar di muka, BBM-nya berkurang karena yang gara-gara kita sudah pakai 1 bulan kan, jadinya kita hanya memiliki 1 bulan lagi, makanya kita tulis sewa kantor dibayar di mukanya berkurang. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. 1, 2, 3. Nah, untuk soal ketiga adalah pekerjaan atas uang muka jasa sebesar 2.500.000
telah diselesaikan sebesar 60%. Ini bukti kwitansinya. Nah, jadi karena dia termasuk pendapatan diterima di muka, karena kan ini anggapannya uang muka jasa sebesar 2.500.000. Berarti awalnya kita udah dapat uang sebesar 2.500.000 kan. Nah, jadi yang kita masukin di debit adalah pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka. Lalu yang kita masukin di kredit adalah pendapatan jasa. Kenapa? Karena kita belum bisa mengaku itu sebagai pendapatan karena kita belum mengerjakannya. Atau tapi di konteks ini kan sudah dikerjakan 60% tapi belum sepenuhnya. Jadi tidak semua kita bisa akui sebagai pendapatan seperti itu. Jadi di sini 60% dari 2.500.000 adalah 1.500.000. Nah, jadi ini kita tulis di sini 1.500.000. Di sini juga 1 juta. Lalu untuk keterangannya kita kan sudah mengerjakan sebagian jasa. Jadi kita tulis sebagian jasa telah dikerjakan. Karena ini kita udah kerja 60% kan anggapannya dari 100% pekerjaan kita. Nah, lalu yang di sini adalah menerima pembayaran. Pembayaran ya dari jasa yang sudah dikerjakan. Gitu aja teman-teman keterangannya. Nah, lalu selanjutnya kita ke soal yang keempat ya. 1, 2, 3. Nah, lalu untuk soal yang keempat adalah beban gaji bulan Januari yang belum dibayar adalah sebesar 1.200.000. Ini beban gaji karyawan ya, teman-teman. Nah, di sini ada bukti transaksi slip gaji karyawan. Nah, seharusnya totalnya itu 3.800.000 ya ini ya. Nah, tapi yang belum dibayar itu sebesar 1.200.000. Jadi, kita masukin sebentar. Jadi, di sini kita masukin beban gaji dan upah di debit. Beban gaji dan upah. Lalu di kredit kita memasukkan utang gaji dan upah. Nah, lalu kita tulis yang belum dibayar itu kan sebesar 1.200.000. Jadi kita tulis aja. Nah, lalu keterangannya ini gaji karyawan bulan Januari. Ini gaji karyawan belum dibayar. Nah, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-5. 2, 3, 4. Nah, soal kelima adalah pada akhir bulan peralatan kantor mengalami penyusutan sebesar 20%. Di sini ada bukti transaksi penyusutan peralatannya. Jadi peralatan sebesar harga 10 juta atau total peralatan ini harganya 10 juta kan. Nah, itu penyusutannya sebesar 20%. Nah, jadi kita cari dulu 20% dari 10 juta ini berapa. Nah, 20% dari 10 juta ini adalah 2 juta. Jadi kita tahu nih penyusutan peralatannya itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, baru kita bisa membuat bukti transaksinya. Kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaiannya kita masukkan beban penyusutan di debit.
beban penyusutan. Lalu untuk di kreditnya kita masukin akumulasi penyusutan peralatan. Nih. Nah, lalu nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Tadi salah ya, ini harusnya di enter gini biar kalau misal ininya berubah, ini bisa ikut berubah harusnya bisa seperti itu. Maaf, ini saya lupa. Nah, sudah. Lalu untuk keterangannya ini adalah bawahnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, oke, kita lanjut ke dua soal terakhir. Ayo. Sebentar ya teman-teman, ini agak nge-lag soalnya agak panas. Nah, lalu ada soalnya diberitahu bahwa pada akhir periode ada tambahan beban listrik sebesar 500.000, tetapi belum dibayar nih beban listriknya 500.000. Nah, di sini ada buktinya. Ini transaksi dari PLN, lalu ada invoice-nya. Maaf ya kalau agak buruk. Ya, pokoknya seperti itu. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini berarti di sini kita bisa memasukkan beban listrik di debit. Beban listrik mana ya? Oh, nggak ada beban utilitas, maaf. Beban utilitas di debit karena listrik itu juga termasuk utilitas ya, teman-teman. Lalu kita bisa memasukkan utang usaha di kredit karena listrik termasuk bagian dari usaha. Jadi kita pilih utang usaha. Lalu untuk nominalnya dia belum dibayar 500.000, berarti kita tulis. Nah, ini untuk keterangannya kita tulis tagihan listrik tambahan. Lalu bawahnya kita tulis tagihan listrik tambahan yang belum dibayar. Makanya dia masuknya ke utang usaha. Karena dia belum dibayar. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang terakhir. Sorry. Nah, untuk soal yang terakhir, dia ada bilang, pada akhir periode pendapatan jasa sebesar 3 juta itu sudah dikerjakan, tetapi belum ditagihkan kepada pelanggan dan belum dibayar. Di sini ada bukti invoice-nya. Jasa otomotif seharga 3 juta. Ada nomor rekening. Nah, lalu gimana sih cara ngerjainnya kalau kayak gitu? Jadi, kalau kayak gitu, berarti kan kita itu udah melakukan, tapi kita belum dibayar. Jadi, bisa masuk ke piutang di debit. Jadi, kita masukin piutang usaha di debit. Nah, lalu yang di kreditnya adalah pendapatan jasa, karena kita kan belum mendapatkan pendapatan yang seharusnya kita dapatkan. Jadi, kita masukin pendapatan jasa di kredit. Lalu untuk nominalnya sebesar 3 juta. Nah, seperti itu kita bisa jumlahkan semuanya dengan cara equal sum. Kita bisa pilih kita bisa drag dari sini sampai sini. Bentar ya. Kita ulang. Maaf.
Sum kita pilih dari sini sampai ini ya, enter. Nah, ini kita lakuin hal yang sama. Ini biar kita tahu aja ya, teman-teman, apakah balance atau tidak. Nah, ternyata hasilnya balance nih, teman-teman. Lalu biar enak membedakannya dan biar enak dilihat, aku bakal membedakan eh, jurnal penyesuaian dan jurnal umum. Jadi di sini mau saya beri warna seperti ini. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaiannya segitu dulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke buku besar setelah penyesuaian. Nah, teman-teman, setelah kita selesai melakukan jurnal penyesuaian, hal selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah untuk membuat buku besar setelah penyesuaian, agar buku besarnya pun terupdate dan sudah disesuaikan mengikuti jurnal penyesuaiannya. Karena dari jurnal penyesuaian ada beberapa akun-akun yang ditambahkan, jadi itu kita juga harus nambahin di buku besar setelah penyesuaiannya. Nah, sebenarnya kalian bisa membuat di halaman yang sama, cuman aku nggak mau karena biar kepisah. Jadi saya akan membuat di sheets baru. Saya akan insert sheets. Ini insert sheet. Lalu kita rename buku besar penyesuaian. Nah, di sini saya akan memilih satu table, lalu saya pilih insert, lalu pivot table. Table range-nya pilih dari jurnal umum. Ini sampai sini. Nah, dan oke. Nah, lalu di pivot table fields-nya kita pilih tanggal, tanggal, debit, kredit, keterangan, akun, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, saldo debit dan saldo kredit ini sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Jadi kalian bisa membuat dengan cara, nah, jadi buatnya itu kalian tekan ini, lalu kalian ke pivot table analyze, lalu kalian klik yang field, lalu calculated field, lalu kalian namain saldo kredit. Nah, ini kita ganti jadi if kredit lebih besar dari debit sama dengan kredit, oh sorry, titik koma, kredit min debit titik koma 0. Lalu kalian tutup kurung dan oke. Nah, seperti itu caranya, tetapi sepertinya di sini laptop saya mengalami error dikarenakan mungkin saya sudah membuat saldo debit dan kredit dan saya tidak mengerti bagaimana cara menghapusnya. Jadi saya akan menggunakan saldo debit dan kredit yang saya sudah buat. Tetapi seperti itu caranya kalian dapat membuat saldo debit dan kredit. Nah, jikalau kalian ingin membuat yang debit, caranya sama, namun kalian ganti jadi seperti ini. Saya akan contohkan. Field items, calculated fields. Kalian rename jadi saldo debit. Ini sama dengan if. Berarti kalau misal saldo debit, berarti if debitnya yang harus lebih besar daripada kredit. Itu titik koma, debitnya dikurangi kredit, titik koma 0. Sudah seperti itu. Cuman di laptop saya tidak bisa, jadi ya di sini seperti ini.
Saya akan memindahkan ke bawah. Nah, lalu untuk akun, kalian harus memindahkan ke kolom filters ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan pergi ke desain, lalu subtotals, kalian pilih don't show subtotals, lalu grand totals, kalian on for rows and columns, lalu untuk report layoutnya, show in tabular form, lalu sudah. Nah, di sini tanggalnya tidak di sebelah kiri karena tanggalnya ini di bawahnya keterangan. Jadi kita harus pindah dulu. Biar tanggalnya ini, nah seperti ini. Nah, kita rapikan dulu. Nah, di sini kita jangan pilih all karena kita mau memisah-misahkan. Jadi, kita pilih satu-satu. Misal contoh, ini saya mau pilih cast terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita copy, shift, select, lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini kita pilih bank. Lalu kita paste lagi. Di sini kita pilih piutang usaha. Lalu kita paste lagi. Sini kita pilih sewa. Lalu kita paste lagi. Di sini kita pilih perlengkapan. Lalu kita paste. Sorry. Lalu kita paste lagi. Di sini kita pilih perawatan. Lalu kita paste lagi. Di sini kita pilih akumulasi. Lalu kita paste. Kita harus ganti ini ya filternya. Ini utang. Lalu kita paste lagi. Ya, kita lakuin satu persatu hingga semua akunnya terpisah dan tercantum di sini. Lalu pendapatan jasa. Setelah itu berarti kita gaji. Kita paste, kita ganti menjadi modal pemilik. Kita paste, kita ganti menjadi dividen. Lalu kita paste lagi. Kita ganti menjadi pendapatan. Kita paste lagi. Kita ganti menjadi beban. Lalu kita paste lagi. Kita ganti lagi menjadi beban penyusutan. Lalu kita paste lagi. Kita ganti lagi menjadi beban penyusutan, beban gaji. Kita paste lagi. Kita ganti menjadi beban sewa. Dan yang terakhir, kita paste lagi dan kita ganti menjadi beban utilitas. Nah, Ini sudah jadi buku besar setelah penyesuaiannya. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan buku besar setelah penyesuaian, sekarang kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kalian bisa lihat ini neraca saldo yang sebelum disesuaikan. Lalu kita akan membuat neraca saldo. Oh, kita buat dari ini aja. Sebentar. Kita bisa buat dari buku besar yang penyesuaian ini. Kita move our copy. Kita create a copy. Kita pindah ke move to end. Di sini kita bisa rename neraca penyesuaian gitu aja ya namanya.
Nah, jadi untuk neraca penyesuaian, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus hapus semua yang dari buku besar. Kita hanya perlu menyisakan satu akun seperti ini contohnya. Eh, guys, ada yang belum ketinggalan. Nah, setelah kita menyisakan satu akun seperti ini, kita besarin dulu. Kita klik, lalu kita ke pivot table. Nah, ini sudah terbuka secara otomatis pivot table fields-nya. Nah, tetapi kalau belum, kalian bisa mencari di pivot table-nya. Tapi ini laptop saya error. Nah, jadi di sini untuk neraca kita tidak perlu tanggal, kita tidak perlu debit, kredit, dan keterangan. Jadi kita hanya memerlukan tiga ini. Tetapi kita harus membalikan akun yang dari filters ke row agar bisa muncul seperti ini. Lalu untuk akun ini kita select all. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa beri judul. Sebentar. Nah, ini bisa kita select dulu. Kita tambahkan satu lagi ini. Insert. Nah, kita bikin judul PT. Nah, di sini kita tulis sorry. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kita merge PT Astra. Maaf teman-teman. Global. Ini kita select merge ada 31. Nah, seperti ini, grand totalnya memang akan 0 karena kita harus menjumlahkan sendiri. Jadi ini kita hilangkan aja. Nih, di right click. Sebenarnya bisa di hide, teman-teman. Sebentar. Seperti ini. Lalu teksnya kita ganti juga jadi putih. Nah, lalu di bawahnya kita bikin manual grand total. Di sini kita equal sum. Kita bisa drag ini ke bawah. Kelebihan. Lalu kita enter. Yang satunya kita lakukan hal yang sama. Ini untuk mengecek ya teman-teman apakah neraca saldo setelah penyesuaian kita balance atau tidak. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa neraca saldo setelah penyesuaian kita balance. Di sini saya mau memberi warna. Nah, seperti ini teman-teman untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Ini saya akan memberi border hanya supaya rapi ya, formalitas. Seperti ini.
Nah, seperti ini neraca saldo setelah penyesuaian kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Nah, jadi yang pertama kita harus membuat sheets baru. Kita rename. Kita namain lab keuangan gini ya guys. Ya teman-teman, keuangan. Nah, di sini saya mau merge. Kita bikin judul dulu. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini kita buat laporan laba rugi PT Astra Global periode 21 Juni 2002. Nah, lalu di sini saya akan membuat border dulu untuk yang ini. Outside border. Nah, lalu yang pertama, nah jika laporan laba rugi kita ingin mencari apakah suatu perusahaan itu laba atau rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, jadi caranya adalah mengurangi pendapatan dengan beban. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita menulis dan mencari akun pendapatan. Di sini pendapatan. Nah, lalu kita cari di maaf teman-teman. Di sini kita cari di neraca penyesuaiannya. Nah, di neraca penyesuaiannya pendapatan itu ada ini pendapatan jasa, kita copy aja. Lalu kita kembali ke laporan keuangan, kita paste. Di sini kita sesuaikan ukurannya. Nah, lalu untuk pendapatan ini kita bisa tulis nominalnya. Caranya kita menggunakan rumus equal sum if. Jadi kita sum if. Nah, range-nya ini kita mau lihat kayak ngambilnya dari mana kan. Jadi kita tuh ngambilnya dari neraca penyesuaiannya di akunnya ini. Nih. Nah, lalu jangan lupa kasih FNF4 atau kasih string agar tujuan string adalah untuk mengunci agar jikalau tidak berpindah kalau misal ini. Jangan lupa dikasih string, caranya adalah dengan fn dan f4. Nah, tujuannya adalah untuk mengunci agar tidak berpindah dan tidak geser-geser. Fn, f4 seperti ini. Nah, lalu ini titik koma atau koma tergantung laptop masing-masing. Nah, untuk kriterianya kita pilih yang kita mau cari, yaitu pendapatan jasa. Kita klik di sini, lalu kita titik koma lagi. Nah, sum range-nya kita pilih dari neraca penyesuaian, kita pilih saldo kredit di sini. Terus jangan lupa dikasih string lagi, kita fn f4. Di sini juga fn f4. Nah, lalu jikalau seperti ini kita enter, itu tidak akan sama hasilnya. Di sini 165, mari kita cek. Benar, tetapi tidak valid karena ini tuh kita masukinnya yang kredit dan ini kebetulan pendapatan jasanya di kredit. Tetapi kalau nanti ada di debit, itu tidak akan muncul hasilnya. Jadi bagaimana caranya biar valid dan muncul hasilnya? Di sini kita harus menambahkan dengan sum if lagi. Nah, lalu kita melakukan hal yang sama dari neraca penyesuaian. Kita pilih akun.
lalu kita string dengan cara Fn F4. Ini sudah, lalu kita titik koma. Kriterianya seperti tadi, kita pilih dari ini. Lalu titik koma. Kita pilih dari sekarang yang debit. Jadi sekarang dia bisa muncul dua-duanya, mau di kredit ataupun di debit. Nah, kita jangan lupa kasih string Fn. Sini juga Fn F4. Kalian harus memastikan kalian memberi string, karena kalau enggak hasilnya tidak akan sama. Ini tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita buat total pendapatan. Karena di sini pendapatan sumber pendapatannya cuma satu, yaitu pendapatan jasa. Jadi kita tidak perlu menulis yang lainnya. Jadi langsung kita tulis total pendapatannya. Di sini adalah equal ini langsung. Enter. Nah, lalu selanjutnya untuk akun beban kita harus tulis juga di sini beban. Nah, ini kita harus mencatat semua beban yang ada. Jadi ini kita kembali lagi ke neraca penyesuaian. Kita copy akun beban. Ini ada beban sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita benarkan ukurannya dulu. Nah, lalu kita menggunakan cara yang sama. Nah, tapi karena caranya sama, kita tidak perlu membuat ulang. Jadi langsung aja kita copy dari sini. Lalu kita paste di sini. Paste. Nah, di sini kita bisa ngecek beban perlengkapan. Nah, sorry teman-teman, saya lupa. Supaya lebih enak dilihat, kita bisa select ini, lalu kita kasih koma ya. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini beban perlengkapan 1.500.000. Kita lihat di sini beban perlengkapan 1.500.000. Ini juga belum dikasih koma, teman-teman. Sebentar. 1.500.000. Lalu kita bisa melihat beban penyusutannya 2 juta. Lalu beban gaji upah 4.700.000. Betul. Lalu beban sewa 2 juta, beban untuk 16.500.000. Nih. Nah, ini berarti ada yang salah, teman-teman. Ini 2 juta, ini 2 juta benar. Beban utilitasnya sana. Nah, kita harus cek ini kenapa dia bisa salah. Ini saya coba. Oh, ini saya nggak copy ini. Nah, ini tadi ada miskom. Nah, sudah benar ya teman-teman sekarang. Tadi kayaknya saya copy angkanya. Atau laptop saya error. Saya minta maaf. Nah, jadi ini udah benar. Lalu kita juga bikin total beban. Nah, di sini dengan cara yang sama kita equal sum kali ini. Karena ada banyak, jadi kita langsung dari sini kita select sampai sini. Enter. Nah, jadi totalnya adalah 11.500.000. Nah, lalu kita mau mencari laba bersih. Nah, laba bersih ini cara mencarinya adalah total pendapatan ya, maaf. Total pendapatan dikurangi total beban. Seperti ini. Lalu kalau kita ingin mencari laba bersihnya dengan cara equal, langsung ini kalian kurangi sama ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan kita itu untung. Ini kita kasih warna. Nah, jadi laba bersihnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Jadi perusahaan kita atau kantor kita untung. Sini saya mau rapikan dengan memberi border.
Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membuat laporan laba ditahan. Jadi, kita tulis dulu laporan laba ditahan. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama. Pertama, kita merge. Jadi saya tulis laporan laba ditahan PT Prima. PT Astra Prima Global, lalu periode 31 Januari 2025. Nah, kita tambahkan border. Nah, untuk laporan laba ditahan yang pertama adalah kita harus mengetahui laba ditahan awalnya. Jadi di sini kita tulis laba ditahan awal. Nah, untuk laba ditahan awalnya karena di sini saya tidak punya laba ditahan. Nah, jadi saya tulis 0. Nol. Ya 0 atau nggak ada kayak gini ya. Nah, terus selanjutnya ini kita akan menambahkan dengan laba rugi yang laporan laba rugi kita. Jadi kan kita untung. Jadi kita menambahkan dengan laba bersih. Jadi kita menambah dengan laba bersih. Ini 5 juta. Nah, di sini karena saya untung, jadi saya menambahkan plus 5 juta. Tetapi kalau saya rugi, jadi saya mengurangi anggapannya ya. Nah, lalu sekarang baru kita dikurangi dengan, nah kita kurangi dengan prive atau dividen. Nah, karena di sini kita lihat saya tidak ada prive, tetapi saya ada dividen di sini sebesar segini. Jadi kita tulis dividen. Oh, teman-teman saya mohon maaf, yang ini kalian jangan tulis 5 juta seperti ini. Kalian tulis sama dengan kalian masukin laba bersihnya. Nah, seperti ini. Biar kalau laba bersihnya berubah, ini juga akan ikut berubah. Nah, dividennya pun sama, kita ambil dari neraca penyesuaian. Kita ambil dividen. Nah, seperti ini. Jadi, kita tulis saldo akhir dari saldo akhir laba ditahan. Itu laba bersih. Jadi kita tulis rumusnya sama dengan, di sini kita tulis ya, sama dengan kurung ini ditambah ini, kita kurangi dengan ini. Lalu hasilnya adalah 3.500.000. Jadi saldo akhir laba ditahan kita adalah sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, di sini saya ingin memberi warna. Lalu saya benerin bordernya. Seperti ini. Teman-teman, jadi selanjutnya saya akan membuat tentang laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan ini basically total asetnya harus sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Jadi langsung aja kita buat ini laporan posisi keuangan.
lalu PT Astra Global, lalu periode ke-1 Januari 5. Lalu kita select, kita border ininya outside border, lalu kita langsung cari. Jadi ini yang pertama kita mau cari aset. Nah, jadi dari neraca kita cari yang aset, akun aset. Nah, akun aset itu akun yang awalannya 1 ya teman-teman. Jadi sampai sini kita copy, kita paste. Nah, lalu kita mau menggunakan rumus yang sama yaitu SUMIF. Jadi kita pakai SUMIF. Range-nya kita pilih dari neraca penyesuaian. Lalu kita 4 biar ke kunci, lalu kita pilih kriterianya ini, lalu kita sum range-nya kita ambil dari neraca penyesuaian yang debit. Nah, ini kita pakai FNF4 juga. FNF4. Nah, lalu kita tutup, lalu kita tambah dengan SUMIF. Kita lakukan hal yang sama, range-nya kita 4. Lalu sini kita pilih ini, lalu ini kita pilih dari yang kredit. Nah, kita FNF4 lagi untuk mengunci ya teman-teman. Nah, di sini kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini muncul 1.800.000. Tapi kita harus cek di neraca penyesuaian 1.800.000 ini dikreditkan. Jadi kita tidak boleh menaruh 1.800.000 ini sebagai plus. Jadi kita harus menambah min, tapi kita drag dulu aja ini. Bentar teman-teman. Di sini kita drag. Lalu kita ubah ini menjadi min sum if, lalu di sini min sum if juga. Enter. Di sini jadi minus 1.800.000. Nah, lalu selanjutnya kita mau menghitung total aset kita. Nah, total aset ini kita equal sum. Oh, sebelum itu teman-teman, karena ini peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, jadi kita itu harus hitung dulu. Nah, di sini kita pindahkan dulu, kita hitung hasilnya berarti equal ini kurangi ini, enter, hasilnya segini. Nah, lalu baru kita bisa hitung total asetnya pakai equal sum, tambah ini semua. Nah, di sini kita dapat sum kita itu, total aset kita adalah 57.200. Kita warnain dulu. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung liabilitas. Untuk liabilitas adalah semua akun yang bermula dari angka 2. Jadi di sini kita cari, ini liabilitasnya ada utang usaha, ini sampai utang gaji dan upah. Kita copy. Nah, di sini kita menggunakan cara yang sama. Kita copy aja, lalu kita paste. Lalu kita hitung total liabilitas.
sini kita pakai equal sum, sama kayak yang tadi kita drag select semua lalu enter. Nah, jadi di sini total liabilitas kita adalah sebesar 3.700.000. Aku mau kasih warna yang beda nih. Lalu sekarang kita menghitung ekuitas. Untuk ekuitas, ini menggunakan modal dan juga menggunakan saldo akhir laba ditahan. Saldo akhir laba ditahan. Nah, di sini modalnya ini kita copy, kita paste. Lalu yang ini kita pakai ini, kita enter. Nah, lalu sekarang kita hitung total ekuitas. Nah, untuk total ekuitas caranya sama. Equal sum. Enter. Nah, ini kita kasih warna dulu. Nah, jadi kan aset itu harus sama ekuitas dan liabilitas. Jadi kita sekarang hitung dulu total liabilitas tambah ekuitas equal sum. Ini kita drag ini sama enter. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil akhirnya sudah balance, sudah sama asetnya. Nah, lalu kita lanjut ke laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Nih, laporan Nah, yang pertama kita merge dulu. Lalu kita tulis laporan kas. Periode 31 Januari 2025. Di sini kita kasih border dulu. Nah, lalu kita mau kembali ke buku besar penyesuaian. Kita mau ambil akun kas dan akun bank, kita copy. Nah, di sini. Nah, jadi di sini kita bikin dulu template-nya. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Lalu yang kedua adalah total arus kas operasional. Lalu arus kas dari aktivitas investasi. Lalu total arus kas dari aktivitas investasi. Lalu
ini nggak usah, dari investasi, lalu kas dari aktivitas pendanaan, lalu total arus kas pendapatan kas awal periode. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kalau kita mau mengisi seperti penerimaan pendapatan dari mana gitu, kita bisa lihat dari jurnal penyesuaian kita. Dari buku besar setelah penyesuaian kita. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengelompokkan dulu ini. Jadi yang pertama seperti ini. Ini kan dia menerima, aku besarin dulu. Nah, ini kan dia menerima pendapatan tunai dari otomotif. Berarti dia termasuk operasional O, terus dia di debit, berarti OD, berarti dia OD pendapatan, jadi P. Nah, lalu selanjutnya dia menerima pendapatan dibayar di muka oleh pelanggan. Berarti dia O, lalu ini di debit, berarti dia D. Lalu, jadi karena dia menerima pendapatan, jadi dia termasuk ODP. Lalu selanjutnya dia membayar utang usaha. Nah, karena dia membayar, dia mengeluarkan uang, jadi termasuk O. Terus ini di kredit, berarti OKB. Nah, lalu selanjutnya membayar sewa kantor 2 bulan ke depan. Nah, sama, ini kan juga bayar. Jadi dia masuk O, terus ini di kredit, K, ini B juga. Nah, lalu membayar tagihan listrik, sama juga dia O, terus karena dia di kredit, K, lalu dia membayar, jadi beban, jadi B. Nah, yang terakhir juga sama, OKB, karena dia membayar, jadi beban, lalu dia di kredit. Nah, jadi penyetoran modal melalui transfer bank itu karena dia termasuk dalam pendanaan, jadi P, lalu karena dia di debit, jadi D, lalu karena dia modal, jadi M. Nah, lalu yang kedua membayar peralatan kantor secara transfer bank. Nah, ini tuh termasuk dalam investasi, jadi I, lalu ini di kredit jadi K, lalu peralatan jadi dia P. Lalu diterima pembayaran piutang itu dia termasuk dalam O, di debit berarti D, lalu piutang berarti dia P. Ini juga sama, ODP. Lalu mentransfer dividen kepada pemilik itu termasuk ke dalam pendanaan. Jadi P, lalu ini di kredit jadi K, lalu dividen jadi dia D. Nah, setelah kita sudah membuat kode ini, kita bisa mengisi laporan arus kas kita. Nah, jadi yang pertama kita tulis dulu penerimaan pendapatan. Nah, penerimaan pendapatan ini kita kan ada 2 ini. Jadi lalu cara untuk kita menghitung penerimaan pendapatan adalah sama dengan sum if. Lalu range-nya kita pilih ini yang tadi sudah kita tulis kodenya. Lalu kita jangan lupa string. Lalu untuk kriterianya kita pilih yang kita mau pilih, yaitu yang pendapatan tunai ini.
Lalu kita sum range-nya kita dari debitnya. Mohon maaf sekali ya Pak Cliff dan teman-teman, ini memang debit dan kredit saya kebalik. Seharusnya debitnya di kiri, kreditnya di kanan, tetapi karena sudah terlalu terlambat kalau mau mengganti semua. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah ini jangan lupa di string juga, lalu ditutup. Nah lalu ditambah lagi sum if. Sekarang buat yang kredit, kita select lagi, lalu string, lalu ini, lalu kita pilih dari bagian yang kredit. Lalu kita tutup. Nah, ini kita enter. Ini penerimaan pendapatannya, kita bisa lihat bahwa dia tuh dapat 18 juta. Nah, lalu selanjutnya untuk pembayaran beban. Beban. Nah, caranya kita tinggal drag ke bawah. Sorry. Jadi kita harus melakukan sum if itu sekali lagi. Kita nggak bisa nge-template ya. Jadi ini range-nya seharusnya bisa sih. Kita coba, tapi kita ganti. Ini kita copy. Ini kita ganti ininya. Dia berarti maunya yang beban. Berarti dia ngitung yang OKB. Harusnya bisa. Ini kita ganti. Berarti T26. Lalu yang ini kita ganti juga T26. Oke. Nah, bisa. Kita lakukan jadi kayak gini ya, teman-teman. Jadi bebannya itu dia ada 8.300.000. Lalu di sini berarti total arus kas operasionalnya itu pendapatannya dikurangi beban. Berarti ini dikurangi ini. Nah, kita bisa nemu total arus kas operasionalnya itu sebesar 9.700.000 rupiah. Lalu selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi itu ada pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap. Nah, untuk pembelian aset tetap itu kita bisa pakai cara yang sama, kita copy, kita paste. Nah, ini kita ganti ininya. Pembelian aset tetap. Berarti yang investasi itu yang membayar palan kantor secara transfer bank ini kan. Nah, ini berarti range 38 ke 9. Jadi ini kita ganti jadi 39. 39 juga 39. Nah, ini jadi totalnya dia ada 50 juta. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan karena jumlahnya tidak sesuai, jadi mending kita ulang aja di sini. Kita pilih sum if, lalu untuk range kita pilih lalu kita string. Jangan lupa string ya teman-teman, karena string itu sangat-sangat penting. Lalu kita pilih yang IKP, lalu kita pilih sum range-nya dari yang debit. Lalu kita string lagi.
lalu kita tutup, lalu kita plus sum if lagi, kita select, lalu kita string, lalu kita pilih ini, lalu sum range-nya kita pilih yang kredit. Nah, seperti ini. Lalu kita string lagi, lalu kita tutup. Nah, sudah cocok ya teman-teman, 10 juta. Nah, apa sih kok ini tuh masuk ke investasi? Karena dia itu dia itu kan peralatan. Jadi peralatan itu termasuk investasi. Seperti itu. Nah, lalu totalnya ini berarti kita bisa ini kok hilang ya? Sebentar ya teman-teman. Total arus kas operasional berarti ini equal ini kurangi ini. Kita ulang aja. Lalu yang ini berarti sama dengan ini. Nah, lalu untuk arus kas dari aktivitas pendanaan itu ada 3, yaitu penerimaan modal awal, prive, dan dividen. Tapi karena di sini saya tidak ada prive, jadi akan saya kosongi. Nah, ini penerimaan modal awal. Nah, penerimaan modal awal kita juga bisa copy paste dari rumus ini. Ini kita paste, kita ganti. Ini kita ganti jadi penerimaan pendanaan debit modal ini. Modal ini kita pilih. Lalu yang ini juga kita ganti jadi ini. Kita enter 50 juta, oke, sudah benar. Lalu selanjutnya untuk dividen kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Oh, oke. Nah, terus di sini kita ganti ini T39. Nah, ini kan dividen, berarti yang nih mentransfer dividen. Lalu kita ganti juga di sebelah sini. Lalu kita enter. Nah, ini mentransfer dividen sebesar 1.500.000, betul ya. Lalu kita tambahkan semua total arus kas pendanaan di sebelah sini equal sum, kita tambah, ini lupa aku tulis dividen. Nah, ini totalnya. Nah, jadi teman-teman, saya lupa memberitahu untuk pembelian aset tetap ini kalian harus kasih minus. Kenapa? Karena untuk pembelian aset tetap ini dia kan kita membeli aset. Jadi investasi itu pasti minus. Jadi ini kita tulis minus 10 juta, lalu ini 51 juta. Nah, jadi kas awal periodenya kan kita punya 0, lalu kas akhir periodenya itu sama dengan ini tambah ini dikurangi ditambah ini. Berarti hasilnya adalah 51 juta
51.200.000. Nah, sekian video dari saya pada hari ini. Semoga dengan video saya kali ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami akuntansi. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan ada eh, penyalahgunaan kata. Terima kasih Pak Cliff, terima kasih semuanya. Eh, Sampai jumpa di kemudian hari.